semua, perkenalkan ini adalah Sisi Oktaviola, biasa dikenal oleh orang-orang dengan sebutan Sisi. Susu Sisi dilahirkan di tanah Kepahang Talangpito 17 Juli 2007, tepatnya di desa Bermani Ilir. Ya, masih di Kabupaten Kepahang. Berbicara tentang hobi Sisi, ia hobi sekali dengan dunia olahraga, terutama Pancasilat. Kenapa Sisi memilih Pancasilat? Karena bagi Sisi, Pancasilat membuat dirinya tidak takut akan kejahatan di luar sana. Membuat dirinya memiliki jiwa yang berani dan tegar. Ini adalah kegiatan Sisi selama latihan sebelum menuju ke pertandingan. Yang paling penting bagi Sisi adalah nikmati proses walaupun sesusah dan sesulit apapun. Jika kita percaya pada diri sendiri, yakinlah semua akan berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan. Halo semuanya, selamat datang di podcast 25 menit menginspirasi. Buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita kali ini, pastinya penasaran dong dengan topik yang akan kita bahas. Sebelum ke pembahasan, kayaknya kalian perlu kenalin dulu kita, Losa, Loli, dan Aisyah. namun di sini kita nggak berdua doang, kita kedatangan narasumber yang bakal menginspirasi kita semua. Betul banget, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat inspiratif, yaitu perjalanan seorang atlet muda berbakat di bidang pencaksilat. Buat kalian yang suka sama dunia olahraga atau lagi butuh motivasi, stay tune terus ya pada podcast kita, karena kita akan berbincang dengan seorang atlet wanita yang sudah mengukir banyak prestasi di dunia Pancasilat. Langsung saja kita sambut Sisi Oktaviola. Halo Sisi, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Kalian apa kabar? Baik juga. Baik juga. Sebelum masuk ke cerita panjang lebar, mungkin kamu bisa memperkenalkan diri dulu nih, siapa sih Sisi Oktaviola ini dan bagaimana perjalanan awalmu di dunia pencaksilat? Halo semua, kenalin nama aku Sisi Oktaviola, umur aku 17 tahun. Aku masih bersekolah di SMA Negeri 1 Kepahang. Aku anak ketiga dari 3 saudara. Nah, awal mula aku masuk pencaksilat itu sebelumnya itu diminta sama orang tua aku. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya aku mau mengikuti pertandingan-pertandingan yang ada di pencaksilat. Sisi, kita penasaran nih. Silat ini kan olahraga tradisional yang gak semua orang pilih untuk ditekuni. Apa sih yang membuat kamu tertarik pada dunia pencaksilat?
Nah, awal tertariknya itu karena aku melihat kakak aku juga berprestasi dalam dunia pencaksilat. Nah, sebelum aku ikut dunia pencaksilat ini, kakak aku duluan. Jadi dia udah duluan ngukir prestasi dia kan. Nah, setelah itu aku melihat dia, wah banyak banget nih dia udah terkenal sana sini. Dan akhirnya aku tertarik juga ikut di dunia persilatan. Wah, berarti tertariknya karena kakaknya ya. Iya. Nah, buat kamu serius menekuni silat ini dari usia berapa dan gimana nih proses awal kamu bisa ikut kompetisi? Nah, awalnya itu dari umur 11 ya. Kelas 11 atau kelas 5 12? SD. 11 atau 12? 11 atau 12 ya. Nah, berawal dari sana, terus juga diminta sama orang tua kan. Terus awal mau ikut kompetisi juga 2022 kemarin, itu waktu pekan olahraga daerah itu diminta sama orang tua awalnya. Dan setelah satu pertandingan itu, akhirnya aku mau nih nekunin terus untuk ikut kompetisi selanjutnya. Di perjalanan panjang yang udah kamu lalui, pasti banyak momen sulit yang udah kamu alami. Tantangan apa sih yang paling berat menurut kamu? Tantangan yang paling berat menurut aku di dunia pencaksilat itu yang ngebentuk mental ya. Karena kalau nggak ada mental, kita down mental, kita nggak percaya diri, waktu di dalam gelanggang itu apa yang udah kita rencanain, strategi atau hal lainnya itu nggak nggak keluar waktu pertandingan gitu. Jadi menurut aku mental itu susah banget buat dijaga. Dari banyaknya perjalanan kamu yang berat gitu kan, nih pasti di balik itu ada nih yang ngedukung bener kamu. Siapa tuh orang yang paling ngedukung kamu di saat kamu susah atau sulit? Yang orang yang paling mendukung aku waktu itu ya pastinya orang tua ya, orang tua, teman, kakak aku, terus juga ada pelatih aku gitu yang ngedukung aku, ngebuat aku mau ikut nih di dalam kompetisi ini, ikut dalam kompetisi sana sini gitu, atau selainnya atau lainnya gitu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin pendengar penasaran. Bisa kamu ceritakan beberapa prestasi yang paling membanggakan selama kamu berkecimpung di dunia sultan? Jadi prestasi yang paling membanggakan itu yang pertama pastinya Popda kemarin itu kan pertama kali itu, dan juga aku bisa dapat juara 2 itu aku bangga banget sih sebenarnya. Setelah itu jelang 1 bulan aku ikut ke Jurda itu dapat juara 1 alhamdulillah. Setelah itu aku ikut Semansa Fair Kemenpora itu alhamdulillah juga dapat juara 1 semua. Dan terakhir kemarin aku ikut Rapopnas itu di Solo alhamdulillah. Wow, luar biasa banget ya. Dari semua itu, pengalaman mana yang paling bikin berkesan dan paling kamu kenang? Paling berkesan sama yang dikenang sih sebenarnya dari Semansa Fair sama Kemenpora ya, karena jaraknya itu kan dua minggu tuh, terus aku nggak ada latihan, terus juga apalagi Semansa Fair tuh bener-bener nggak ada apa latihan atau apa. Terus aku aja nganter berkasnya aja itu Hamin satu gitu, jadi malam mau tanding, malamnya itu ngantar ke Curug gitu. Itu yang bikin kamu sangat berkesan ya. Iya. Dari semua pengalaman kamu, ada nggak sih kejadian-kejadian yang di luar nalar yang nggak kamu duga itu terjadi? Kalau kejadian-kejadian kayak gitu pastinya ada hal-hal mistis gitu kan, terus juga ada yang pakai ilmu ilmu apa biar nggak cedera atau biar bisa menang gitu, pastinya ada. Nah, kalau ngomong-ngomong, ada nggak ilmu khusus yang kamu tahu gitu? Kalau ilmu khusus sebenarnya nggak ada ya, kalau mungkin yang lain ada, tapi kalau yang di sekitaran aku nggak ada gitu. Ngomong-ngomong soal kompetisi, ada nggak sih suatu momen yang bikin kamu hampir nyerah, tapi malahan mengembalikan keadaan dan buat kamu lebih semangat? Ada ya pastinya, waktu itu tahun 2023 itu aku ikut Jurwil. Itu saat pertandingan itu aku sakit dan banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar juga, dan akhirnya
Di saat itu aku vakum dulu beberapa bulan dan banyak banget pelatih teman-teman yang support aku buat ikut lagi, buat semangat lagi ikut di dalam kompetisi selanjutnya, ikut lagi silat gitu. Dan akhirnya aku ikut di Semansafer sama Kemenpora. Nah, kalau bicara soal lawan-lawan di arena, menurut kamu apa yang paling sulit dihadapi dari strategi lawan atau mungkin ekspektasi kamu? Yang paling sulit sih waktu kita udah berekspektasi kalau kita bakal menang dengan strategi-strategi yang udah kita susun, plan A, plan B yang udah kita bikin tuh sebelum mau pertandingan kan. Setelah pertandingan, lawannya bisa nih ngelak atau apa gitu kan. Jadi kayak wah susah banget ini buat apa bikin strategi yang baru gitu. Ternyata lawannya lebih jago ya. Iya, lebih jago. Kamu kan sudah banyak mengukir, banyak prestasi di bidang pencaksilat. Masih ada nggak sih cita-cita besar yang ingin kamu capai ke depannya? Pasti cita-cita besar ya pasti ada ya, karena walaupun udah nasional atau lain halnya itu, aku mau juga nih ikut yang di luar kayak di Singapura atau di Dubai kemarin itu aku mau banget ikut sebenarnya gitu. Iya, amin ya. Kita semuanya doain semoga Sisi bisa masuk ke kancah internasional. Wah. Ini kalau mas soal membagi waktu nih, bisa nggak kamu bagiin waktu antara latihan silat sama sekolah kamu? Kalau kemarin ya waktu lagi apa banyak pertandingan kemarin, itu waktu aku semester 1 kelas 3 ini ada nih. Kan kita sampai jam 4 ya. Ya full Ya, day. Full day ya, kita full day dari pagi sampai jam 4. Terus juga kalau ada pertandingan itu malamnya diulangi buat latihan. Terus juga Jumat, Sabtu sama Minggu itu full untuk latihan. Terus juga aku kan gak ada kegiatan lain kan selain latihan atau sekolah. Nah, jadi lebih leluasa buat latihan. Apa sih yang membuat kamu memilih pencak silat dari olahraga bela diri lainnya? Aku milih itu karena kebanyakan keluarga aku itu ikut pencaksilat. Jadi dari sepupu aku, dari om aku, dari keluarga yang lain itu tuh banyaknya pencaksilat, nggak ada yang taekwondo atau karate. Jadi aku taunya itu pencaksilat aja, nggak ada yang kayak taekwondo atau karate lainnya gitu. Sisi, bagaimana nih rasanya mewakili daerah atau provinsi dalam kompetisi nasional? Rasanya senang banget ya, apalagi terus kalau nasional itu dibiayai sama pemerintah kan, terus dapat uang saku, dapat baju, dapat jaket atau segala macamnya. Terus juga bisa ngebangga itu sama orang tua. Rasa bangganya tuh kayak gimana sih? Ada gak? Coba ceritakan secara spesifik. Gimana sih rasa bangga kamu misalnya naik podium atau mana? Rasa bangganya itu kayak terbayarkan tuh kalau kita naik podium tuh, naik podium 1 terbayarkan kayak waktu ngebayangin nih waktu kita latihan-latihan sebelumnya tuh kayak gimana, sekeras apa gitu. Terus waktu pertandingannya tuh dapat juara 1 itu seneng banget. Misal nih sih, kamu kan dapat uang saku pasti kan? Uang sakunya tuh digunain untuk apa? Kalau aku kemarin itu digunain buat bisa ngebantu orang tua untuk biayain sekolah. Kalau aku kemarin itu bisa ngebantu buat keluarga, buat itu bayar sekolah, buat beli HP lagi, buat apa, buat keperluan lain lah. Lumayan banyak lah ya. Aku mau nanya nih, seberapa penting peran pelatih dalam membentuk seorang Pancasila? Kalau menurut aku penting banget ya, penting banget soalnya kan kalau kalau pelatih itu kan dia udah ngelatih, dia juga mendampingi kita waktu kita di dalam pertandingan nih. Jadi dia itu udah kayak keluarga lah. Kalau bagi Sisi, peran pelatih itu gimana sih? Bisa cerita enggak? Kalau menurut aku peran pelatih ya, fun fact ini ya, pelatih aku sendiri itu sepupu aku sendiri, kakak sepupu. Jadi sebenarnya kita itu sepupunya agak jauh, tapi
setelah kita dalam satu perguruan, dalam satu di dunia persilatan ini, kita lebih dekat lagi. Jadi lebih terasa nih kekeluargaannya. Kalau soal latihan, ada nggak latihan khusus untuk menuju pertandingan yang kamu lakuin? Kalau latihan khusus kayak Amin satu bulan nih, itu biasanya kita ngelakuin kayak TC gitu kan. Kalau TC itu lebih lebih banyak latihannya dari latihan sebelum-sebelumnya. Kayak latihan hari ini dari jam 3 biasanya. Tapi kalau TC dari jam 1 lebih banyak lagi waktu untuk latihan. Sisi pernah nggak ngalamin cedera waktu latihan? Kalau cedera sih sering ya, kayak di tangan, di kaki, di lutut atau memar gitu, terus tangan bengkak atau kaki bengkak gitu. Misalnya kamu cedera nih sih, tapi posisinya itu latihan untuk tanding. Gimana kamu? Ya kalau kalau kita sih kalau kami itu tetap latihan lagi, soalnya kan paling kayak memar atau bengkak itu paling cuman dikompres sama air dingin. Jadi nggak ada Pemulihan pemulihan khusus nggak ada. khusus. Aku mau nanya nih, cara kamu jagain kebugaran dan stamina selama latihan tuh gimana? Kalau aku udah mau pertandingan nih, tetap makan buah-buahan sih pasti. Terus juga ngatur waktu untuk makan itu kalau kita over atau kita under. Kalau under dia pasti porsi makannya dilebihkan. Kalau over sih pastinya dikurang-kurangin makannya kan. Terus juga pasti nggak makan pedas lagi, nggak makan mie lagi, nggak makan yang dingin. Ada nggak sih pola makan khusus kamu untuk mendukung performa kamu? Pola makan khusus, kalau aku sih nggak ada ya, soalnya kayak kalau aku sih nggak ada ya, soalnya em, paling mengurangi aja kalau udah mau tadi kayak kayak yang aku sebutin tadi, ngurangin makan mie, ngurangin makan yang pedas-pedas, terus juga ngurangin makan minum yang dingin-dingin. Masih soal makanan nih. Kalau soal makanan berapa kali sih dalam sehari, apakah harus makan terus atau enggak gitu? Kalau kurang berat badannya pasti makan terus ya. Tapi kalau over itu kalau bisa nggak makan dulu, nggak paling dimakan ubi-ubian. Ada nggak sih berat badan ideal untuk seorang atlet silat? Pastinya ada ya, soalnya kalau di dunia persilatan itu pasti ada kelas-kelasnya. Jadi kelas-kelasnya ini dihitung dari berat badannya itu jarang-jarangnya itu 4 kilo, misal kayak kelas C atau kelas D nih. Kalau kelas C kan dari 49, dari 48 sampai 52. Tapi kalau kelas D-nya itu dari 52 sampai 55 gitu. Kalau misal kita ikut ikut silat, kita bagian kelas mana? Kalian berat badannya berapa? Aku 40. Kalau aku 38. Oh, kalian masuknya berdua itu di kelas A. Soalnya kalau di kelas A itu 38 sampai 42. Misal nih, kalau berat badannya kurang, mana tips untuk naikin? Kalau aku kemarin ya, untuk ASN itu soalnya dari 49 ke 57 itu aku cuman minum susu, minum energen, makan buah-buahan kayak kayak alpukat itu bisa naikin berat badan gitu kan. Terus juga porsi untuk makannya itu lebih banyak. Kalau misalnya kamu olahraga, olahraganya tuh apa aja biasanya yang kamu lakuin untuk menurunkan berat badannya? Kalau untuk nurunin berat badan itu ya pastinya waktu jogging itu pakai mantel, jaket atau sebagainya, terus jogging, sit up, push up, terus jumping jack gitu. Jumping jack sendiri tuh apa sih sih? Nah, jumping jack itu gerakannya itu loncat-loncat sambil tangannya itu ke atas. Jadi kayak ke atas, ke atas, ke bawah gitu. Sambil Seiringan. loncat-loncat. Iya, seiringan.
Kalau selain jumping jam, apa sih olahraga yang sering kamu lakuin di rumah, misalnya pagi-pagi? Kalau pagi ya pastinya itu jogging ya, jogging. Terus abis itu nggak boleh ketinggalan kalau mau menuju pertandingan. Kalau soal cita-cita, apa sih cita-cita kamu yang mau kamu raih sebelum silat? Cita-cita aku waktu itu sebelum masuk ke dunia persilatan itu aku maunya jadi dokter. Jadi dokter, tapi bukan karena pencaksilat aja ya, tapi juga aku di SMA itu jurusannya IPS, jadi nggak bisa ke dokter gitu. Dan akhirnya waktu aku nerusin di pencaksilat, itu aku cita-citanya mau jadi atlet terus sampai aku dewasa. Ngomong-ngomong nih kan masih SMA kan, pasti setelah tamat ini ada nggak universitas yang benar-benar mau kamu kejar setelah tamat? Yang mau dikejar banget sih enggak ya, soalnya kayak paling aku ngikutin kakakku di Univ gitu. Ya, Jurusan apa tuh kalau boleh tahu? aku minatnya itu di jurusan manajemen. Manajemen kalau nggak manajemen sih di olahraga penjas. Penjas. Balik ke silat lagi nih sih. Siapa sih idola kamu di dunia silat? Kalau di dunia silat ini yang ceweknya pasti Wewe Wita ya. Kenapa kamu mengidolakannya? Soalnya kalau Wewe Wita itu kan dia terkenal sama tendangannya nih, tendangan T. Nah, juga aku tuh juga andalan aku itu tendangannya itu T juga. Tendangan T itu gimana sih? Bisa jelasin nggak? Nah, kalau tendangan T itu sesuai sama namanya ya. Tendangan T itu huruf sama kayak huruf T tendangannya. Terus juga sasarannya itu di rusuk, bagian rusuk. Nah, kalau lawan kena tendangan T ini, dia, karena kan bagian rusuk ini tuh sangat Sensitif. ya sangat sensitif kan. Jadi kalau lawan kena bagian situ, pastinya itu lebih sakitnya itu terus nggak bisa gerak gitu. Sulit bangun Ya gitu sulit bangun. Kita balik lagi ke pertanyaan lain. Apa harapan Sisi untuk Pancasilat di sekolah Sisi? Kalau harapan di pencak silat di sekolah ya. Kalau harapan sisi ya semoga untuk ODSN di sekolah itu semoga diadakan lagi, semoga dikembangkan lagi biar adik-adik yang masih ikut pencak silat atau yang mau ikut mau mengembangkan lagi bisa diterapin di ekskulnya, terus juga untuk perlombaan-perlombaannya juga bisa didukung sama sekolah. Kalau untuk Kabupaten Payang nih sih, apa harapannya? Harapannya ya pastinya semoga pemerintah lebih mendukung lagi, mensupport lagi kita sebagai atlet, nggak kayak ditelantar gitu. Semoga ya. Wah, Kalau di silat itu kan ada tingkatannya, seperti sabuk, nggak sih? Kalau sekarang Sisi itu di sabuk apa? Kalau aku sekarang ini di sabuk warna biru. Sisi kan di sabuk biru. Sebelum atau sudah Sisi itu ada sabuk lain nggak sih? Pastinya ada ya, sebelum ke sabuk biru, pastinya ada warnanya itu sabuknya warna kuning. Kuning polos awalnya, udah kuning polos, kuning melati 1, melati 2, sampai melati 4. Baru bisa masuk ke apa itu? Sabuk warna biru. Nah, sabuk warna biru ini namanya itu kader. Kader itu udah bisa kayak ngelatih. Nah, udah sabuk biru ini juga ada lagi 5 mawar lagi kayak dari 1 mawar ke sampai 5 mawar. Udah biru baru bisa ke pendekar. Kalau pendekar ini sabuk warna hitam. Nah, kalau sabuk warna hitam ini juga ada 5 tapi dia 5 mawar gitu. nah kalau buat naik ke tingkat sabuk itu ada ujiannya atau
enggak gitu, atau udah misal pertandingan nih, kalau udah pertandingan udah selesai semuanya udah langsung dikasih tahu kamu ini ya sabuk, kamu pindah sabuk ini atau enggak? Enggak, kalau di enggak enggak, tapi kalau di sini kan pakai UKT. Kita pakai UKT, ujian kenaikan tingkat gitu. Jadi kayak kayak kuning polos itu naik ke tingkat 1 itu ada ujiannya. Terus kayak aku juga kan udah masuk kader nih, udah ujiannya udah banyak gitu. Aku mau nanya nih, ujian sisi apa sih untuk naik ke tingkat sabuk biru itu? Kalau ujian aku dari apa siswa 4 ya, siswa 4 dari sabuk warna kuning itu ke biru itu ujiannya banyak. Soalnya kan kalau udah biru kan udah bisa ngajar nih, udah bisa ngelatih kayak asisten pelatih gitu kan. Nah, jadi ujiannya itu kayak pendalaman dalam perguruan, terus keislaman juga, itu juga. Terus fisiknya juga diuji, fisik, terus yang lain juga banyak gitu. Wah, berarti itu panjang ya perjalanan buat naik ke tingkat sabuk selanjutnya. Sisi sekarang kan sudah sabuk biru nih, udah bisa ngelatih. Sisi pernah nggak ngelatih anak didik gitu? Pastinya pernah ya, kayak di tempatnya itu kayak di Dasta, anak SD, terus juga di SD-SD lain atau SMP gitu juga pernah. Tadi kan kamu bilang kamu pernah ngelatih di SD-SD. Susah nggak sih kamu ngelatih anak kecil-kecil itu? Kalau ngelatih anak kecil-kecil tuh pastinya susah ya. Soalnya kan kita kalau mau ngelatih kayak mau ngasih materi itu harus ada diimbangin sama permainan. Soalnya kalau ngajarin anak kecil kalau nggak ada permainan tuh mereka tuh cepet bosan, Boring. ya boring gitu. Jadi harus ada permainan, jadi kita harus muter otak nih gimana nih permainan yang seru buat adik-adik gitu, Biar dia mau latihan ya. iya biar dia mau latihan, biar latihan terus gitu. Ada nggak susah senangnya melatih anak-anak kecil gitu? Susah senangnya itu, susahnya pasti yang tadi ya, susah, susah. pastinya susah. Terus kalau senangnya itu kita juga terhibur kalau mereka, misal kalau kita ngirim mereka buat bertanding ke keluar gitu kan, terus mereka menang, wah senang banget itu sebagai pelatih udah ngajarin kan, jadinya kita bangga nih sama adik-adik. Terus juga semoga kan bisa ikut terus di dalam dunia pencak silat gitu. Dan pelatihnya kamu. Oke, terakhir bisa nggak sampai motivasi dari Sisi untuk teman-teman yang lagi nonton tentang silat? Nah, untuk adik-adik dan teman-teman yang sedang berjuang di dunia persilatan, semoga kalian dapat apa yang kalian inginkan, semoga kalian berhasil, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil kalian. Kalau kalian latihan terus, semangat! Wah, obrolan hari ini seru banget, benar-benar inspiratif banget. Terima kasih juga buat Kak Sisi udah meluangkan waktunya untuk datang dan jadi narasumber kita. Bener banget, semoga prestasi Sisi terus meningkat dan bisa mencapai cita-citanya masuk ke pertandingan internasional dan menginspirasi banyak orang lagi, khususnya untuk bidang silat ya kan. Terima kasih banyak buat Kak Sisi udah meluangkan waktunya buat datang dan jadi narasumber kita hari ini. Sama-sama, makasih juga sama kalian udah undang aku ke sini di podcast kalian buat menginspirasi adik-adik yang ada di rumah. Baik teman-teman, keteladanan yang dapat kita ambil dari podcast hari ini adalah jangan takut untuk mencoba sesuatu, percaya diri dengan diri sendiri, berani untuk memulai. Siapa tahu dari sesuatu hal yang tidak dimungkinkan membawa kamu menuju kesuksesan yang di masa yang akan mendatang. Baik teman-teman, itu tadi episode kita hari ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton sampai akhir.
Sampai jumpa teman-teman, tetap semangat dan jangan lupa dukung Atlet Indonesia. Bye-bye!